Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jawa Barat ada Sampurasun. Oh, itu apa tuh, Mas? Udah latihan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya yang hadir via Zoom, Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno, dan juga Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama. Jadi secara keseluruhan digabung, makan tanpa bertanya. I love you Bapak Menteri Agama beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati di sini juga Ketua Umum DPP Aptikis Indonesia, Bapak Dr. Haji Muslim Halimin, SAGMA, juga Bapak Sekretaris Jenderal DPP Aptikis Indonesia, Bapak Dr. Saifuddin Jubri, SAGMAG, Direktur Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan, Bapak Profesor Dr. Haji Pibraya, dan yang di samping saya tadi ini yang langsung sambutan perdana orang tua kami dari Parung Panjang, Bapak Ketua Pelaksana Rakernas ketiga Aptikis, juga Ketua Forbim PT KIS Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Ramlan Rosyad MSI. Ada pantun buat Bapak, Pak? Ntar mikir dulu ya. Makan tahu dan bakso urat. I love you Bapak Haji Ramlan, Ketua Forbim PT KIS Jawa Barat. Ketemu undangan juga harus ya, ntar mikir dulu. Makan tahu sambil tamasya. I love you seluruh pimpinan dan sivitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dari seluruh Indonesia. Ini kalau nggak senyum kan terlalu dingin ya di sini gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka, tentu semua atas izin, atas berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita semuanya yang berharap syafaat dari Nabi kita. Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama izinkan saya hadir di sini sebagai supir tembak Pak KDM, begitu. Bapak Aing, izinkan kami menyambut Bapak dan Ibu untuk hadir di Kota Bandung, Jawa Barat ini. Meskipun hanya supir tembak, tapi kan hadir mewakili, kan begitu ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Kota Bandung. Dan kayaknya untuk Kota Bandung kita udah tidak butuh lagi rute ya, karena biasanya orang luar Kota Bandung lebih tahu di Bandung ada apa saja, gitu ya. Karena kami Sabtu Minggu biasa di rumah macet, Pak, gitu ya. Tapi kalau di luar Bandung, selamat melaksanakan raker dan juga selamat menikmati suasana di Kota Bandung di Jawa Barat. Permohonan maaf dari Pak Gubernur kami sampaikan karena beliau hari ini kembali bertolak ke Aceh. Jadi minggu yang lalu kami membersamai Pak Gubernur untuk hadir langsung di Kota Padang sebagai base camp-nya dengan membawa semangat dan optimisme, termasuk juga bantuan ya kemarin. Dan instruksi Pak Gubernur adalah bukan hanya bantuannya sampai ke 3 provinsi, tetapi juga bagaimana sirkular ekonomi beredar di wilayah tersebut. Sehingga kemarin kami mendampingi Pak Gubernur membawa uang cash ke Kota Padang untuk belanja langsung di Pasaraya Kota Padang dan langsung disalurkan ke 3 wilayah yang ada di 3 provinsi. Yang di Kota Padang kami ikut karena memang Kecamatan Pauah Kota Padang itu yang terdampak langsung, yang terdekat. Kami hadir di malam hari dan besoknya beliau terbang ke Sibolga untuk menyampaikan bantuan. Saya tidak bisa ikut karena dengan pesawat Susi Air yang kecil lebih aman bawa sembako 100 kilo daripada bawa kepala biro yang 100 kilo. Kata Pak Gu, udah kamu jangan ikut,
kamu nyiapin barangnya saja. Kalau kamu naik lebih aman bawa Indomie 100 kilo katanya kan, dibanding kepala biro yang sebenarnya 100 kilo Pak, lebih. Hari selanjutnya beliau hadir di Langsa dengan terbang ke Sibolangit transit, terbang ke Langsa, 2 pesawat kecil, dan itu adalah pesawat pertama yang mendarat di Langsa untuk menuju ke Aceh Tamiang. Kemarin beliau akan lanjut ke Takengon sebetulnya kemarin. Jadi kita akan lanjut hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hanya di hari Minggu itu diputuskan Takengon masih sulit untuk mendarat pesawat, meskipun pesawat kecil. Sehingga diputuskan beliau kembali dulu ke Jawa Barat, karena di Jawa Barat pun bencana banyak, banjir dan segala macam di Jawa Barat. Dan hari ini beliau kembali bertolak ke Aceh untuk fokus utamanya ke Takengon. Itu yang mungkin informasi yang dapat disampaikan. Sebenarnya saya awalnya hampir diajak juga, tapi karena ada acara aktivis saya tinggalkan di Bandung untuk membersamai Pak Haji Ramlan beserta Bapak dan Ibu semuanya di seluruh Indonesia yang hadir secara langsung berada di Bandung di Jawa Barat. Bapak dan Ibu semuanya, tentu kenapa Kepala Biro Kesra yang mewakili, secara kewenangan tentu kami selain membersamai, mengkoordinasikan 16 urusan yang berkaitan kewenangan pemerintah provinsi, juga ada urusan yang absolut yang menjadi tugas kami, yaitu pertama urusan keagamaan, yang notabene jelas ada kanwil keagamaannya atau kanwil Kemenag, tambah sekarang ada kanwil HU ya, Haji dan Umroh. Yang kedua, kami juga mendapatkan tugas berkaitan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri juga perguruan tinggi swasta yang tentunya berada di Jawa Barat. Sehingga tentunya kehadiran di sini lengkap. Sudah mah tua-tua siapa? Saya sebut lagi, oh nggak usah, udah tadi ya. Sudah jelas pertama urusan keagamaan, yang kedua urusan perguruan tinggi, sehingga lengkap sudah. Kami mewakili Pak Gubernur untuk hadir di forum yang luar biasa ini. Izin Pak, saya lanjutkan lagi. Tapi saya nggak pakai kopiah, bagus ya supaya komposisinya bagus kan, di tengah tidak berkopiah. Padahal ketinggalan Pak. Saking semangatnya kan mau bertemu dari mulai ujung Aceh sampai Makassar tadi kan, gitu. Sehingga pas di mobil, kopiah kemana ini, gitu ya. Itu. Tapi kan gantengnya jadi kelihatan ya. Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kalau bicara rapat kerja, yang terpenting tentu adalah bagaimana bersilangan pendapat, begitu ya. Karena kalau pendapatnya yang sama mah nggak usah raker, langsung ke kesimpulan. Yang terpenting adalah bersilangan pendapat, berbeda ide, tetapi tentu adalah untuk membangun sebuah semangat yang akhirnya mengerucut menjadi sebuah kesimpulan demi sebuah kemajuan. Kami mendapatkan ilustrasi adalah manakala kita menyalakan api unggun. Api unggun tidak akan menyala manakala kayunya itu dirapihkannya tidak berseberangan. Kalau berseberangan akan sangat mudah menyala. Begitu doktrin di masa lalu kami. Dan pada saat kita pikirkan bahwa sebuah ide akan berkembang manakala satu sama lain ada perbedaan. Kata saya begini loh, kata saya begini. Tetapi tentu dalam semangat kebersamaan. Sehingga di raker ini dengan segala tadi Pak Ketua Jawa Barat, Pak Haji Ramlan juga sudah sedikit bahwa dengan segala tantangannya yang ada, itu yang harus kita kupas bersama-sama. Mumpung suasana di sini kan dingin-dingin begini, begitu ya. Jadi kan diskusinya pun insya Allah berseberangan pendapatnya setengah jam, senadanya 1 jam, sisanya belanja di Bandung kan begitu ya. Kalau kami, Bapak dan Ibu, kami itu di Jawa Barat biasa menggabungkan beberapa istilah yang untuk mudah diingat. Dan di Jawa Barat itu bahasa Pak Gubernur, mari kita bumikan kembali nama-nama Kasundaan. Jadi nama-nama di wilayah Priangan itu mari kita bumikan kembali. Kenapa? Karena sekarang itu anak-anak zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang lahir ke dunia namanya Asep. Pasti namanya teh Jos, ya namanya teh naon lah kemarin anu susah dieja gitulah. Terus yang kedua, orang tua di Parahyangan itu juga sudah visioner Bapak dan Ibu, karena di masa lalu sudah menghadirkan yang namanya nama anak perempuan yang sekarang booming menjadi kemajuan zaman, yaitu Ai.
Ai itu hal biasa. Orang tua pendahulu kami leluhur Jawa Barat itu namanya Neng Ai, perempuan Ai. Dan sekarang kita yakini kemajuan zaman menggunakan artificial intelligence. Ya, berarti lebih visioner nenek moyang kami di Parahyangan gitu ya. Nah, satu lagi, punten ada yang namanya Kokom nggak? Oh nggak ada ya, oke. Udah nggak ada namanya ya. Nah, kenapa saya sebut Kokom? Karena kalau yang lihat medsos Pak Gubernur kan pasti ingat itu pacarnya Pak Gubernur ya saya. Bukan itu. Kokom di sini adalah kami menyingkat beberapa kata untuk mudah diingat dengan singkatannya adalah Rekokom. Kenapa kami sebut Rekokom? Supaya mudah diingat. Kokom itu kan bahasa Sunda gitu ya. Nah, Rekokom itu yang pertama adalah regulasi, Bapak dan Ibu. Jadi kami selalu berpijak, mungkin juga kita semua, apapun yang kita lakukan tetap ada acuan regulasinya. Dari mulai NKRI Undang-Undang Dasar dan Pancasila sampai edaran RT terkait sumbangan RT. Itu regulasi, baik regulasi secara formal ataupun secara non formal. Di kampus, di universitas, di perguruan tinggi, keislaman tentu ada juga regulasi-regulasi yang berlaku di dalam kampus. Itu kami sebut reg. Nah, urusan ko-nya yang kedua adalah berbicara juga salah satunya hari ini komunikasi. Karena dengan bertemunya para pimpinan seluruh Indonesia, asosiasi perguruan tinggi keislaman seluruh Indonesia, swasta, tentu kita akan saling menggalang ide, mencurhatkan berbagai permasalahan, dan akhirnya mengumpulkan sebuah solusi yang bisa kita jadikan pedoman bersama-sama untuk kemajuan aktivis ke depannya. Dan kita sebut adalah itu model komunikasi. Karena komunikasi juga ada istilahnya kan, kalau komunikasi satu arah namanya khutbah. Kalau banyak arah namanya apa Pak? Gibah. Satu arah mau khutbah tidak ada yang bertanya. Pas banyak arah itu gibah. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kom yang terakhir adalah berbicara tentang komitmen. Jadi yang kami yakini bahwa dalam setiap pertemuan, dalam setiap pembicaraan dan diskusi harus diakhiri dengan yang namanya komitmen. Komitmen bersama adalah meyakini bahwa hasil adu renyong, hasil diskusi, hasil terkait tadi menggalang ide yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kesimpulan, pada akhirnya adalah menjadi komitmen bersama. Dan kami yakini, kami apresiasi bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah untuk menghasilkan solusi, menghasilkan komitmen yang menjadi pedoman bagi kemajuan kelembagaan dan juga kemajuan Indonesia. Karena bicara tentang perguruan tinggi, kita mempersiapkan generasi penerus, kita mempersiapkan generasi pengganti. Kenapa kami sebut generasi penerus dan pengganti? Kalau hal yang baik, masuknya generasi penerus. Tapi kalau hari ini kita tidak melakukan hal yang baik, berarti generasinya pengganti. Mengganti dengan hal yang lebih baik, dengan penyempurnaan yang lebih baik. Karena harapannya 2045 Indonesia emas, dan Jawa Barat menjadi bagian penting dari situ, juga seluruh provinsi di Indonesia, plus tentu adalah Bapak dan Ibu semuanya sebagai pimpinan lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Rekokom, nah udah kan, regulasi, komunikasi, dan komitmen. Itu mungkin pesan dari Pak Gubernur, karena kalau terlalu lama nanti Pak Dirjen nungguin Pak, begitu ya. Sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan Rapat Kerja Nasional ini, semoga menghasilkan solusi, menghasilkan pedoman untuk kemajuan dan tentunya keberkahan bagi kita semua. Demikian yang dapat disampaikan, dan sebagai penutup, ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.